balik lagi di Rumah Belajar Genio. Nah, kali ini kita akan membahas materi eksponensial untuk kelas 10 SMA. Apa itu eksponensial? Nah, eksponensial atau perpangkatan dinyatakan dalam bentuk A pangkat N. Ini ya, di mana A merupakan bilangan pokok atau basis. A di sini bilangan pokok, lalu N merupakan bilangan eksponensial. Jadi N ini dikatakan bilangan eksponensial atau bilangan pangkat, di mana A dan N itu merupakan elemen dari bilangan real. Bentuk A pangkat N dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, suatu A pangkat N itu sama aja A dikali A kali A kali A hingga kali A sebanyak N kali. Nah, di sini ada sifat-sifat eksponensial. Sifat yang pertama yaitu jika ada A pangkat M dikali A pangkat N itu sama aja A pangkat M ditambah N. Penjelasannya, jika ada A pangkat M itu sama aja A dikali A dikali A sebanyak M kali. Lalu A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A sebanyak N kali. Nah, jadi A pangkat M dikali A pangkat N sama aja A kali A kali A sebanyak M kali dan A kali A kali A sebanyak N kali. Atau sama aja M ditambah N atau A dikalikan sebanyak M ditambah N kali. Jadi terbukti bahwa A pangkat M dikali A pangkat N itu sama aja A pangkat M ditambah N. Nah, sekarang kita ke contohnya ya. Sederhanakanlah yang pertama, 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Itu sama dengan 3 pangkat 4 ditambah 2. Jadi pangkat yang pertama yaitu 4 kita tambahkan dengan pangkat yang kedua. Jadi sama dengan 3 pangkat 4 ditambah 2 itu 6. Jadi 3 pangkat 6. Sekarang nomor 2. 2 pangkat 3P dikali 2 pangkat P. Nah, 2 pangkat 3P dan ini pangkat P itu kita tambahkan aja. Karena di sini bilangan pokoknya sama yaitu 2. Maka 3P ditambah P itu sama aja 4P. Jadi hasilnya 2 pangkat 4P. Kita ke selanjutnya yaitu 7 pangkat 5A dikali 7 pangkat 2A. Sama dengan 7 pangkat 5A ditambah 2A. Yaitu 7 pangkat 7A. Oke, contoh yang keempat. 5 pangkat B kali 5 pangkat B. Sama dengan 5 pangkat B ditambah B. Hasilnya 5 pangkat 2B. Selanjutnya, sifat yang kedua. Jika ada A pangkat M dibagi atau per A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M dikurangi N, di mana A itu tidak sama dengan 0 dan M lebih besar dari N. Penjelasannya, jika ada A pangkat M, A dikalikan A kali A sebanyak M kali, lalu A pangkat N, A dikali A dikali A sebanyak N kali. Maka A pangkat M dibagi A pangkat N, kita bisa tulis seperti ini, A kali A kali A sebanyak M kali, lalu A kali A kali A sebanyak N kali, di mana M-nya ini lebih besar dari N. Jadi, A pangkat M per A pangkat N itu sama aja A kali A, yaitu A pangkat M dikurangi N.
Jadi terbukti bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Terbukti. Jadi karena ini ya, ini kita coret ini. Pembuktiannya A pangkat 3 atau A dikali A kali A sebanyak 3 kali. Ini juga kita coret. Jadi tersisa A dikali A. Seperti itu. Jadi sama aja A pangkat M dikurangi N. Seperti itu ya, Jenius. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Soal yang pertama, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Bentuknya menjadi 3 pangkat 4 dikurangi 2. Hasilnya 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 berapa hasilnya? Atau 3 kali 3 ya. Jadi 9. Sekarang yang kedua. 2 pangkat 3P dibagi 2 pangkat P sama dengan 2 pangkat 3P dikurangi P. 3P dikurangi P itu sama aja 2P ya. Jadi P ini itu koefisiennya 1. Kalau 1 itu tidak usah ditulis. Jadi sama aja 3 dikurangi 1. Itu 2. Jadi 2 pangkat 2P. Oke, kita ke sifat yang ketiga. Jika ada A pangkat M dalam kurung pangkat N, itu sifatnya atau bentuknya sama dengan A pangkat M kali N atau MN. Nah, penjelasannya A pangkat M dipangkatkan lagi N itu sama aja bentuknya A pangkat M dikali A pangkat M sebanyak N kali. Dengan menggunakan sifat A, maka diperoleh, jadi sifat yang pertama tadi ya. Nah, A pangkat M dipangkatkan N itu sama aja A pangkat M ditambah M sebanyak N kali, sehingga pangkatnya menjadi M dikali N. Sehingga terbukti bahwa A pangkat M dipangkatkan N itu sama aja A pangkat M dikali N. Gitu ya. Jadi ketika ada soal seperti itu, soal A pangkat M dipangkatkan N, itu kita bisa mencari dengan cara A pangkat M dikali N. Contoh yang pertama, 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 2. Jadi ini bisa kita tulis lagi 3 pangkat 4 kali 2. Jadi hasilnya 3 pangkat 8. Kalau 3 pangkat 8 berapa? 3 pangkat 8 itu sama aja 6.561. Jadi 3 dikali 3 sebanyak 8 kali ya. Oke, sekarang kita ke contoh soal nomor 2. 2 pangkat 3P dipangkatkan lagi 3. Sama dengan 3 dipangkatkan 3P kali 3. Hasilnya 3 pangkat 9P. Oke, sekarang kita ke sifat selanjutnya, yaitu sifat keempat. Nah, jika ada bentuk A kali B dipangkatkan M, itu sama aja A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, penjelasannya, jika ada A kali B pangkat M sama dengan A kali B dikalikan A kali B dikalikan A kali B sebanyak M kali. Nah, penjelasannya A kali A sebanyak M kali dikalikan B kali B kali B sebanyak M kali. Maka dari bentuk dasar eksponensial terbukti bahwa A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Sekarang kita ke contoh soal. Yang pertama, 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Itu sama aja bentuknya 3 dikalikan 2 lalu dipangkat 2. Jadi bilangan pokoknya itu kita kalikan. Lalu pangkatnya karena sama-sama 2, jadi biarkan 1 saja. Jadi sama aja 3 kali 2 pangkat 2. Hasilnya 6 pangkat 2.
yaitu 36 ya, karena 6 dikali 6 itu 36. Nah, sekarang contoh kedua. 7 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 7 kali 5. Jadi kita kalikan bilangan pokoknya, lalu kita pangkatkan 2. Jadi 7 kali 5 itu 35 pangkat 2. Maka nilai dari 35 pangkat 2 itu 1225. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita ke contoh yang kelima. Jika ada A per B dipangkatkan M, itu sama aja bentuknya A pangkat M dibagi atau per B pangkat M, di mana B-nya ini tidak sama dengan 0. Nah, penjelasannya, jika ada A per B pangkat M sama dengan A per B kali A per B kali A per B sebanyak M kali, maka banyaknya A sebanyak M kali, begitupun dengan B sebanyak M kali. Maka terbukti bahwa A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M, atau A pangkat M per B pangkat M. Nah, contohnya 2 per 3 pangkat 3 dikali 1 per 2 pangkat 2. Nah, ini bentuknya sama aja, ini kita kalikan pangkatnya. Yang bawah juga kita kalikan, kali 3. Jadi 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3 dikalikan, ini kita kali, ini juga kita kali. 1 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Nah, bentuk ini bisa kita hitung 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2 ini sama aja 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Itu dengan sifat eksponensial, maka bentuknya menjadi 2 pangkat 3 min 2. Nah, 1 pangkat 2 itu sama aja nilainya 1 ya. Jadi 1 kali 1 kan 1. Jadi 1 pangkat berapapun ya hasilnya 1. Lalu 3 pangkat 3 tetap yang bawah ya, yang per bawah. Jadi 2 pangkat 3 min 2 itu dia hasilnya 2 pangkat 1 atau hasilnya 2. Dan 3 pangkat 3 itu 27. Ini sama aja 3 kali 3 kali 3. Maka 2 kali 1 2 per 3 pangkat 3 itu 27. Jadi bentuk ini tadi kita bisa menghitung nilainya adalah 2 per 27. Sekarang contoh yang kedua. 2 per 3 pangkat A dikali 1 per 2 pangkat B sama dengan 2 pangkat A per 3 pangkat A dikali 1 pangkat B per 2 pangkat B. Nah, menghitungnya seperti contoh yang pertama tadi. 2 pangkat A ini kita perkan dengan 2 pangkat B. Jadi bentuknya menjadi 2 pangkat A min B. Jadi ini bentuknya 2 pangkat A per 2 pangkat B itu sama aja 2 pangkat A min B. 1 pangkat B itu hasilnya 1. Jadi bentuknya menjadi 2 pangkat A min B dikali 1 per 3 pangkat A. Maka hasilnya 2 pangkat A min B per 3 pangkat A. Oke, sekarang kita ke sifat yang ke-6. A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A tidak sama dengan 0. Nah, penjelasannya, A pangkat 0 itu bentuknya sama dengan A pangkat M per A pangkat M. Nah, kenapa kok bisa?
Jadi berdasarkan sifat eksponensial, ketika ada A pangkat M per A pangkat M itu sama aja A pangkat M min M. Pangkatnya kita kurangi. Nah, A pangkat M min M itu 0. Nah, di mana A pangkat M per A pangkat M itu sama dengan 1. Semisal kita ambil contoh angka 1 per 1 itu kan hasilnya 1. Jadi ketika ada bentuk A pangkat M per A pangkat M itu sama dengan 1. Maka terbukti bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, contoh jika ada bilangan 15 pangkat 0 itu sama dengan 1. Contoh lagi 20 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi berapapun bilangan dipangkatkan 0 itu hasilnya 1 ya. Oke, sekarang kita ke sifat yang ke-7. Jika ada A pangkat M per N sama dengan A pangkat M akar N. Contohnya 4 pangkat 3 per 2 sama dengan, nah yang pembilangnya ini nanti berubah menjadi pangkat, lalu yang penyebutnya itu menjadi akarnya. Jadi bentuk 4 pangkat 3 itu 64, kita akarkan 2. Jadi akar 2 dari 64 itu adalah 8. Contoh lagi, misal 2 pangkat 7 per 5. Nah, ini kita ubah menjadi bentuk akar. Maka bentuknya menjadi, nah ini yang sebagai pembilang, kita ubah menjadi bentuk pangkatnya jadi 2 pangkat 7 akarnya 5. Nah, seperti itu ya, jenius. Sekarang kita ke sifat yang ke-8. Jika ada bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, maka bentuknya sama aja menjadi Fx sama dengan Gx, di mana A ini sebagai bilangan pokok, lalu Fx atau suatu fungsinya itu dia bilangan pangkatnya atau eksponensialnya. Nah, contoh, jika ada 2 pangkat 3x plus 5 sama dengan 2 pangkat 14. Jadi di sini 3x plus 5 itu sebagai fx, 14 sebagai gx. Nah, 2 ini sebagai bilangan pokok atau kalau berdasarkan sifatnya ini sebagai A. Maka bisa kita tulis langsung fx sama dengan gx atau kita tulis pangkatnya aja. Jadi 3x plus 5 sama dengan 14. Nah, kita mau mencari x yang tidak punya variabel x, kita dekatkan dengan sama-sama yang tidak punya variabel x, maka plus 5 pindah ke sisi kanan menjadi min 5. Jadi x sama dengan 14 dikurangi 5 itu 9. Lalu x-nya 3-nya pindah ke kanan, jadi yang tadinya perkalian menjadi pembagian. Maka nilai x sama dengan 9/3 itu sama aja nilainya 3. Oke, sekarang kita ke pangkat bulat negatif. Pangkat bulat negatif, jika ada A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi ketika ada bilangan yang dimana dia pangkatnya negatif, maka supaya dia menjadi pangkat positif itu kita balik bentuknya. Jadi A ini kan dia sama aja A per 1, tapi biasanya kalau per 1 kan nggak usah kita tulis. Nah, ketika pangkatnya negatif supaya pangkatnya positif itu dibalik, jadi A per 1 menjadi 1 per A, pangkatnya menjadi positif. Nah, penjelasannya di mana A pangkat min M sama dengan A pangkat 0 min M. Jadi sama aja ya, 0 min M itu kan min M. Maka bentuk ini bisa kita ubah menjadi bentuk per atau pecahan. Jadi A pangkat 0 per A pangkat M.
dengan sifat eksponensial seperti yang tadi sudah kakak jelaskan. Nah, dari bentuk sifat yang sebelumnya bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1, jadi bisa kita tulis 1 per A pangkat M. Nah, begitupun sebaliknya, jika ada pangkat positif, bisa kita ubah menjadi pangkat negatif dengan cara membalik. Jadi pembuktiannya seperti yang ini tadi, yang negatif. Maka bentuknya menjadi 1 per A pangkat min M. Sekarang kita ke pangkat pecahan. Sifat-sifat pangkat pecahan. Nah, pangkat pecahan itu ada yang pertama, P pangkat M sama dengan A. Jadi suatu bilangan atau suatu bentuk P pangkat M itu bisa nilainya menjadi bilangan A jika ada ketentuannya. Nah, nanti langsung aja kita ke contoh soalnya. Yang kedua yaitu A pangkat M per N sama dengan A pangkat 1 per N dipangkatkan lagi M. Nah, ini bentuknya sama ya. Yang ketiga, A pangkat M per N dikali A pangkat P per Q sama dengan A pangkat M per N ditambah P per Q. Jadi ini berdasarkan sifat eksponensial yang tadi, yang ada 8 tadi. A-nya sama, bentuk bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita tambah aja. Contohnya, 32 pangkat setengah atau pangkat 1 per 2 dikali 8 pangkat 1 per 6. Nah, 32 ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu sama aja 32. Nah, jadi 2 pangkat 5 itu sama aja 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya 32. Jadi tidak merubah nilai ya. Ketika 32 kita ubah bentuknya menjadi 2 pangkat 5. Lalu kita pangkatkan lagi setengah. Setengah dari soal yang tadi ya. Nah, 8 bisa kita ubah bentuknya menjadi 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 8. Yang ini tadi 32 ya. Oke, jadi 8 kita ubah bentuknya menjadi 2 pangkat 3. Kita pangkatkan lagi 1 per 6. Maka dengan sifat eksponensial tadi, ini kita kalikan pangkatnya. Jadi 2 pangkat 5 per 2 dikali 2 pangkat 3 per 6. 5 per 2 tetap, 3 per 6 itu bisa kita sederhanakan jadi 3 bagi 3 1. 6 bagi 3, 2. Jadi 2 pangkat 5 per 2 dikali 2 pangkat 1 per 2. Maka bentuknya bisa menjadi 2 pangkat. Nah, pangkatnya ini kita tambahkan. Jadi 5 plus 1 itu 6 per 2 karena penyebutnya sama. Jadi bisa langsung kita tambahkan. Jadi hasilnya 2 pangkat 6 per 2. Atau sama aja 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8 ya. Oke, sekarang kita ke latihan soal ya. Untuk lebih memahamkan tentang sifat-sifat eksponensial yang tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk soal yang nomor 1. Hitunglah nilai X dari 4 pangkat X sama dengan 64. Kita tulis lagi dulu ya soalnya. 4 pangkat X sama dengan 64. Nah, kita ubah bilangan pokok atau bilangan bulatnya menjadi bilangan pangkat yang lebih sederhana. 4 ini masih bisa kita ubah bentuknya menjadi yang lebih sederhana, yaitu 2 pangkat 2. Kita kasih kurung dulu. Dipangkatkan X sama dengan, nah 64 itu kita ubah bentuknya menjadi 2 pangkat 6. Jadi ketika 2 pangkat 6 atau 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali itu hasilnya 64. Nah, bilangan 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi X itu sama aja 2 pangkat 2 kali X. 2 kali X itu 2X ya.
sama dengan 2 pangkat 6. Nah, ini berdasarkan sifat eksponensial tadi, yang dimana A pangkat fx, yang A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, itu bisa kita langsung tulis fx sama dengan gx. Jadi, bentuk 2 pangkat 2x sama dengan 2 pangkat 6 bisa langsung kita tulis 2x sama dengan 6. Maka x-nya sama dengan 6 per 2. 6 per 2 itu 3. Jadi x sama dengan 3. Nah, kayak gitu ya, Jenius. Sekarang kita ke latihan soal yang kedua. Hitunglah nilai dari 11R pangkat 5 dibagi 11R pangkat 4. Nah, 11R pangkat 5, pembagian ini bisa kita tulis menjadi per ya, karena bentuknya sama, per atau pembagian. 11R pangkat 4. Nah, ketika bilangan pokoknya itu sama, 11R, kita tinggal mengurangkan saja pangkatnya. 11R 5 min 4. Jadi sama dengan 11R pangkat 1. Karena 5 dikurangi 4 itu 1. Jadi 11R atau 11R ya, karena R pangkat 1 itu R ya. Nah, ini bisa kita coret ya, karena 11 bagi 11 itu 1, jadi tinggal R-nya aja. Jadi ini kita hapus R-nya karena 1 ya. Jadi jawabannya adalah R aja ya, karena 11 dibagi 11 itu 1. Jadi 11 tidak ikut ke pangkatnya ya, karena yang pangkatnya itu hanya R-nya saja. Jadi hasil dari 11R pangkat 5 dibagi 11R pangkat 4 itu sama dengan R, atau R pangkat 1 itu R. Oke, begitu ya. Nah, sekarang kita ke soal yang ketiga. Tulislah ke dalam bentuk pangkat bilangan positif dari 2 pangkat 3 dikali 32. Nah, oke, langsung aja kita sama dengankan. 2 pangkat 3 kita tulis tetap, lalu 32 kita ubah bentuknya menjadi bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat 5. Oke, nah bilangan pokoknya itu sama, jadi bisa langsung kita tulis 2 pangkat 3 ditambah 5. Jadi 2 pangkat 8. Nah, ini tidak perlu kita hitung karena di soal mintanya bentuk pangkat bilangan positif. Jawabannya itu masih dalam bentuk berpangkat ya. Kalau mau dihitung ke bentuk bilangan bulatnya, maka 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali. Sekarang kita ke nomor 4. Tulislah ke dalam bentuk pangkat bilangan positif dari A pangkat 2 kali B pangkat 2 dipangkatkan lagi 5. Nah, oke. Coba kita hitung. Jika ada A pangkat 2 dikali B pangkat 2. Nah, di sini pangkatnya sama ya. 2, di sini juga 2. Maka bisa kita tulis A kali B. Jadi kita kalikan bilangan pokoknya, lalu kita pangkatkan 2, kita pangkatkan lagi 5. Nah, jika ada perpangkatan 2 kali, maka bisa langsung kita kalikan. Jadi A kali B pangkat 10. Nah, gitu aja. Kalau misalnya ini suatu angka, bisa kita kalikan ya, bisa kita hitung. Sekarang kita ke latihan soal nomor 5. Tulislah ke dalam bentuk pangkat bilangan positif dari 5 pangkat min 4 dikali 5 pangkat min 10. Nah, kita ubah pangkatnya ini menjadi bentuk positif. Gimana caranya? Seperti yang tadi? Iya, kita balik.
Jadi 1 per 5 pangkat 4 dikali 1 per 5 pangkat 10. Nah, langsung aja ini 1, pembilangnya 1, karena perkalian jadi langsung aja 1 kali 1 itu 1, lalu penyebutnya bisa langsung kita tulis 5 pangkat 4 ditambah 10. Karena perpangkatan dalam perkalian itu kita tambahkan. Jadi 1 per 5 pangkat 14. Ini pangkatnya sudah positif ya. Jadi seperti itu aja ya Jenius untuk menyelesaikan bentuk eksponensial. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya. Follow juga sosial media kita di akun IG @rumahdelajarjenio serta @kakakjenio dan di TikTok @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trik cara menjawab soal dengan cepat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!